sembari kita nunggu Musben buat join, sebelum kita ini mulai wawancaranya, kita mau doa dulu. Semoga nanti wawancaranya bisa berjalan lancar. Kita mau doa yang dibawa oleh Rido. Do? Wah, Rido mungkin nggak ini ya, nggak di tempat. Mungkin aku aja yang bawa ya. Yuk teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara pada hari ini Tuhan. Biarlah wawancara kami pada saat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan, tanpa ada kendala sinyal Bapa, dan semoga wawancara kami ini juga bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nantinya juga bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, untuk setiap prosesnya kami serahkan dalam tangan-Mu, untuk narasumber kami dan yang mewawancarai Tuhan, begitu juga dengan tim Mulmed, Engkau yang berkati dalam mengambil alih kegiatan ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Mus Ben, shalom. Halo. Oke, karena Mus Ben juga sudah hadir, kita mulai aja ya. Ben, open cam Ben. Nggak ada. Dah. Nanti yang wawancara Ari. Oke. Selanjutnya aku serahin ke Ari. Oke, Kak Nih. Terdengar tidak suara? Kedengaran tidak kan? Aman-aman, Ri. Kedengaran kok? Oke, kebuka ya kami. Oke, Shalom Fams. Kita ketemu lagi di PMK Menginspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu tokoh anggota PMK UNJ yang bisa dikatakan menginspirasi. Kenapa? Karena memang kakak ini punya segudang prestasi, segudang ilmu, segudang semangat yang patut kita contoh, patut kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sambut, ini dia Kak Musa Beni Ricardo Arwan. Sapa-sapa dulu kamu. Hai teman-teman. Halo Kak Musbeng. Oke, sebelum kita mulai wawancara, aku mau bacain sedikit panjangnya CV dari kakak kita, Kak Musa Beni. Oke, Kak Musa Beni, nama lengkapnya itu Kak Musa Beni Ricardo Arwan. Nama panggilan kakak ini bisa dipanggil Kak Musa, bisa dipanggil Kak Beni, bisa dipanggil Kak Ben, maupun lebih sering Kak Musben sih. Aku sendiri sering panggil Kak Musben. Nah, untuk alamat asal, kakak ini berasal dari Kandis, Siak, di Provinsi Riau. Kalau alamat di Jogjanya itu di kos ya, kos di Gang Tanah nomor 10, Catur Tunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Kak Musa Beni ini sendiri berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2018 FT UNY. Ya, kakak kita ini Kak Musben itu mengikuti beberapa organisasi. Itu ada UKM Rekayasa Teknologi UNY, UKM Taekwondo UNY, PMK UNY, Divisi Robotika UNY, termasuk tim kontes robot tematik Indonesia, IEEE UNJ Student Branch, dan Komunitas Muda Nuklir Yogyakarta. Di sela-sela organisasi yang diikuti, Kak Musa Beni juga punya kegiatan-kegiatan selain kuliah dan organisasi, yaitu ada lomba KTI, KRI, esai, organisasi, dan rebahan. Ya, rebahan, tak rebahan ya, sama kayak kita. Tapi yang membedakan kepanitiaan serta prestasi yang sudah pernah diikuti ini cukup banyak. Mulai dari kepanitiaannya dulu nih. Kepanitiaan yang pernah diikuti Kamus Beni itu ada kepanitiaan Taekwondo Championship AAU Cup 2018, kepanitiaan Natal PMK UNJ 2018 dan 2019,
kepanitiaan retret PMK UNY 2019 dan 2020, kepanitiaan Unity UKM Restek 2019, kepanitiaan PAB UKM Restek 2019, kepanitiaan PAB UKM Taekwondo UNY 2019, kepanitiaan Display UKM UNY 2019, kepanitiaan Net Komun Yogyakarta 2020, dan kepanitiaan Internasional Webinar Encase Komun Yogyakarta 2021. Selain itu, prestasinya juga bukan main-main, cukup banyak prestasi yang sudah diraih Kak Musben. Itu ada juara 3 U58 Senior Male Kyorugi di Instiper Taekwondo Championship 2019 yang pertama. Kemudian disusul di juara 3 U63 Senior Male Kyorugi di Instiper Taekwondo Championship 2020 yang kedua. Kemudian ada juga mahasiswa berprestasi bidang olahraga UNY 2019. Lalu mahasiswa berprestasi bidang olahraga UNY 2020. Juara 3 Lomba Pekan Esai Nasional Pasca Sarjana UNY 2020. Juara Harapan 1 Lomba Instagram Post Daily BPD PKS 2020. Juara Harapan 2 Lomba Esai Mahasiswa Pesta Daring UNJ 2020. Finalis LKTIM Tim Diksi Unram 2020. Gold Medal Indes UITM Malaysia 2020. Juara 1 LKTIM Mafia Dipa Undiksa 2020. Finalis kontes robot tematik Indonesia KRTMI 2020. Penerima dana hibah PKMKC 2020. Finalis LKTIM Injection ketiga UHO 2021. Gold Medal BIIS Lebanon 2021, dan yang terakhir mahasiswa berprestasi bidang penalaran UNY 2021. Iya, luar biasa kan CV. Kalau mungkin dibandingkan dengan aku pribadi, CV Kak Musben jauh di atas aku. Aku belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu, di PMK kali ini kita mau gali-gali dikit nih tentang tips dan trik dari Kak Musben. Ya, Kak Musben, pertanyaan pertama Kak, gimana cara Kak Musben untuk memanajemen waktu dengan segitu banyak kegiatan, kuliah, organisasi, lomba-lomba. Nah, sebagai seorang Kak Musben, gimana caranya Kak memanajemen waktu? Seorang masuk ya? Jelas nggak seorang? Sebelumnya ada ribut, saya masih masuk. Sebelumnya aku minta maaf karena telat ikut. Nah, terus untuk pertanyaan tadi manajemen waktu ya. Soal manajemen waktu sebenarnya aku juga masih kewalahan masalah manajemen waktu. Cuman kalau aku tuh mana yang lebih prioritas terlebih dahulu. Misalnya ada penelitian, ada lomba, ada kegiatan lain. Nah, mana yang lebih penting di aku? Menurutku itu nanti aku rate dulu mana yang aku kerjain terlebih dahulu. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke, berarti untuk manajemen waktu dari Kak Musben sendiri itu berhubungan dengan skala prioritas, yang mana yang terpenting itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dari Kak Musben sendiri, dari organisasi, lomba-lomba, kuliah, menurut Kak Musben mana sih prioritas Kakak? Apakah organisasi, kuliah, atau lomba-lombanya diperbanyak atau gimana Kak Musben? Kalau prioritas terutama pasti kuliah ya. Pertama kuliah, yang kedua lomba, terus organisasi dan kegiatan lainnya pasti. Gitu. Oke Kak. Nah, tadi manajemen waktunya sudah dijawab Kak Musben, begitu juga dengan cara menentukan skala prioritasnya. Nah, gimana sih Kak untuk Kakak sendiri bisa dapatin banyak info-info lomba, info-info kegiatan, bagaimana Kakak menjalin relasi untuk dapatkan info-info itu kan? Karena banyak juga nih mahasiswa-mahasiswa yang karena memang nggak banyak berkawan, nggak banyak kenalan, susah cari info, susah dapat lomba-lomba gitu. Gimana Kak Mus?
Kalau di awal sih info lomba itu aku dapat dari temen dulu ya. Ada teman kelasku lah. Dia sering ikut lomba juga. Terus aku deketin. Nah, di situ dia kasih tahu info lomba. Kita lomba bareng. Nah, terus untuk sekarang ini, sebenarnya di Instagram tuh banyak banget info lomba dari LKTI, esai, bahkan ada infografis, desain dan lain. Nanti kalau mau teman-teman kalau mau info-infonya bisa tanya ke aku, nanti aku kasih Instagram akun-akun yang bisa lomba lah. Bisa. Iya itu Perms. Yang pertama tadi kata Kang Musben, dideketin tuh teman-teman yang punya banyak info-info lomba biar bisa ikut lomba bareng. Terus memang di era digital di Instagram udah banyak tuh yang nyediain info-info lomba. Jadi jangan malas untuk update berita info. Dan yang terakhir tadi nanti Kak Musben juga bisa tuh kalau mau tanya-tanya info lomba, tanya-tanya kegiatan apa bisa langsung chat ke nomor WA ataupun DM ke Instagram Kak Musben. Oke Kak Musben, selanjutnya itu soal tantangan. Nah, untuk menghadapi lomba, kegiatan, kuliah, di samping perlombaan, organisasi itu gimana? Susah, senangnya? Gimana? Mungkin bisa diceritain Kak. Kalau susahnya mungkin kayak manajemen waktu ya. Aku tuh terlalu ambisius untuk ngejar lomba-lomba tadi. Jadi aku mengesampingkan yang namanya kesehatan. Nah, itu tantangannya ya. Terus untuk sukanya pasti pas menang kita seneng dapat ya satu reward duit pastinya kan. Terus dan sebagainya terus kita bisa jadi apa ya beri contoh lah ke teman-teman yang lain gitu sih kalau aku suka dukanya. Oke Kak, berarti kalau tantangan-tantangan yang dihadapi Kak Musben, tentu bisa kita lihat ya Bem, untuk dapat banyak gelar, untuk dapat banyak penghargaan kayak yang didapat Kak Musben tadi, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Misal tadi Kak Musben cerita kesehatannya, sangkin bisa dibilang sangkin berambisinya untuk ikutin banyak lomba sampai lupa untuk memperhatikan kesehatan. Oke Kak, selanjutnya itu ada soal tips dan trik. Ya, mungkin ini bisa dijelasin Kak, gimana sih untuk menghadapi banyaknya godaan-godaan kemalasan. Gimana tips dan trik untuk kita berprestasi Kak Musben, khususnya untuk anggota-anggota PMK WJ. Sebenarnya banyak tips dan trik sih. Salah satunya tipsnya itu adalah kalau kamu mau berprestasi, ingat dulu tujuan awal kamu mau kuliah itu mau ngapain. Pastinya itu kan. Kalau udah ingat nanti, kamu harus ingat itu terus. Pas males, aku kuliah ini mau ngapain sih sebenarnya? Mau dapat goals apa sih sebenarnya? Tujuanku kuliah itu apa? Nah kalau kamu udah ingat itu terus, pasti kamu nanti kayak pasti mau ngejar apa tujuan kamu itu kan. Nah itu yang pertama. Terus kalau kayak aku kan tujuanku sebelumnya untuk satu banggain orang tua tentunya. Yang kedua tentunya mau beri dampak lah ke orang lain sebagai orang Kristen yang baik, dengan ya menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang banyak. Terus apa lagi? Triknya ya dekatin banyak-banyak orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang udah ikut, misalnya kamu nggak harus ikut lomba KTI aja, misalnya kamu basicnya di olahraga, kamu deketin atlet-atlet misalnya di Porda atau atlet apa, dan itu sih ini. Oke Kak, iya tips dan trik yang benar-benar mana ya, khususnya aku sendiri ya, karena aku sendiri dalam berkuliah sering lupa apa tujuan awal kita ke sini, tujuan awal kita kuliah, kadang-kadang terlena dengan situasi dan kondisi. Oke Kak, selanjutnya ada pertanyaan itu apa sebenarnya motivasi Kakak dalam mengikuti berbagai lomba-lomba tadi? Apakah uang, apakah relasi, apakah untuk terkenal, atau apa? Apa tuh Kak?
Awalnya sih cuma kayak pengen banggain orang tua aja gitu. Sebagai pertanggungjawaban duit yang setiap bulan dikirimkan itu kan. Nah, makin kesini ya motivasinya jadi kayak penghargaan salah satunya, duit juga termasuk karena kalau kita menang dapat duit pastinya. Itu dari sisi ya keduniaannya lah. Kalau di sisi yang kayak kerohaniannya, dulu aku pernah, sebelum aku ikut sering berprestasi seperti sekarang ini, di tahun 2019 itu aku di gereja gitu memang kayak 1 bulan itu temanya kita menjadi orang Kristen yang berdampak gitu loh. Nah, aku pengen banget gitu punya dampak ke orang-orang sekitar. Nah, yang aku bisa itu apa? Aku bisa itu ya ini, dari jalan ini. Nah, itu motivasi, salah 2 motivasi. Mantap Kak. Nah, di balik seluruh motivasi Kakak itu kan pasti ada support system, ada yang ngedukung Kak Musben. Siapa tuh Kak? Mungkin kalian boleh tahu siapa-siapa aja yang jadi support system di balik semangat Kakak selama ini, dan gimana tuh cara mereka memberikan support atau dukungannya ke Kakak? Sebenarnya banyak ya yang support aku. Teman kelas juga, teman-teman SMA atau teman termasuk teman-teman PMK sebenarnya. Salah satunya ada, kalau aku biasanya apa ya, down, aku chat salah satu anak PMK atau teman-temanku yang lain. Terus yang buat semangat tuh biasanya ya iri yang baik banget. Iri yang baik. Aku tuh suka iri sama teman-temanku yang dapat prestasi lebih dari aku. Itu sih. Iya, ternyata support system, salah satu support system dari Kak Musben sendiri adalah iri yang baik ya, bukan iri yang jahat ya, bukan karena iri jadi menjatuhkan teman-temannya, tapi karena teman-teman yang lain berprestasi kita iri tapi malah jadi terpacu. Nah, itu support system dari Kak Musben. Sedangkan siapa-siapa aja itu tadi banyak yang udah dijelasin Kak Musben. Ya, mulai dari orang tua, teman-teman PMK, teman-teman kelas, ada banyak sekali. Nah, jadi menurut Kakak gimana dari untuk orang-orang yang mungkin nggak ada yang pernah ngedukung dia, orang tuanya mungkin juga nggak ngedukung, teman-temannya juga enggak, apa yang harus dilakukan mahasiswa-mahasiswa seperti itu, Kak? Kalau menurutku sih dia harus bisa dukung dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu tunjukin dulu. Itu aku rasain juga sih di awal-awal. Kayak aku masuk kuliah itu kayak belum ada lah yang apa ya, masih dianggap sampah lah di kelas. Paham nggak? Setelah aku menunjukin beberapa hal, nanti ada teman yang dekat support. Apalagi mereka merasa sevisi dengan kita, pasti mereka akan support. Gitu sih. Awalnya support diri sendiri dulu yang support diri sendiri. Oke, Kak, terima kasih untuk masukan-masukannya, karena aku sendiri kadang sering mengalami hal kayak gitu, kayak nggak ada yang support, nggak ada yang apa, jadi down sendiri. Oke, kita mungkin akan akhiri Kak Musben sesi wawancara. Mungkin ada sepatah, 2 patah kata dari Kak Musabeni, pesan atau motivasi untuk setiap anggota PMK UNY, gimana untuk lebih semangat dalam berdampak, baik di keluarga, baik di kuliah, di kampus, maupun di organisasi, untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan kayak Kak Musabeni. Silakan Kak Musben. Pesanku apa ya? Aku cuma mau bilang tetap semangat aja apa yang kalian lakukan. Apapun itu. Jangan kayak sekarang kan banyak orang yang kayak insecure. Aku banyak banget dengar aku insecure banget sama. Jangan ngerasa nggak pede. Apapun yang kamu lakukan dengan baik. Terus nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi kalau kamu libatkan Tuhan dalam pekerjaan. Semuanya mungkin. Gitu. Terus di PD kemarin aku dengar di Kolose 3:23 itu katanya lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah, lakukan semua pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, seperti itu. Terus ada kutipan dari aku lupa namanya, dia bilang
jika ada seorang penyapu di sini, biar dia dikenal seperti Beethoven buat lagu. Itu kita tahu Beethoven itu merupakan seorang yang sangat berdampak di musik ya kan. Nah, biar dia suatu saat dikenal di situ ada seorang penyapu yang luar biasa. Nah, intinya apa? Seperti yang aku bilang tadi, apapun yang kamu lakukan maksimal gitu. Jangan setengah-setengah, jangan ngerasa insecure, jangan dikit-dikit mental breakdown. Kita harus punya mental yang bagus gitu. Itu sih dari aku. Ya itu kan tadi kata-kata motivasi dari kamu Sabini. Kamu Sabini aku harap kita semua harap bisa jadi motivasi untuk setiap kita bisa kita ambil remanya masing-masing supaya nanti ke depannya kita juga bisa meniru mungkin atau bahkan melebihi kamu Sabini, siapa yang tahu. Dengan benar yang dibilang Kak Sabini, jangan insecure kalau lakukan satu hal, jangan setengah-setengah ya Kak Musbeni, lakukan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Oke, terima kasih Kak Musbeni sudah mau jadi narasumber di wawancara PMK Inspirasi kali ini. Semoga apa yang kita kerjakan, baik kuliah, baik lomba-lomba ke depannya, mungkin mau nambah lagi nanti, lebih banyak lagi CV-nya. Jadi amin. Tuhan Yesus memberkati Kak Musbeni. Thank you ya. Oke Kak, iya jadi PEMS sekian PMK menginspirasi kali ini. Semoga dapat menjadi dampak dan berkat bagi kita semua. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Mungkin sekian aja PMK menginspirasi kali ini. Aku akhiri, Tuhan memberkati. Aku kembaliin ke KM-nya. Oke, makasih Ari, makasih Musben sebagai narasumber. Terima kasih banyak untuk tim Mulbet juga. Semoga nanti apa yang kita kerjakan tadi bisa juga bermanfaat untuk bukan hanya untuk kita tapi untuk semua orang kayak yang dibilang Musben tadi. Semoga nanti orang-orang bisa termotivasi ya dari Musben, mungkin iri yang positif ya tadi yang dibilang Musben. Makasih banyak Musben. Dan juga makasih banyak buat tim Mulmed yang udah nyempatin waktunya sama teman-teman pemerhati, sama Ari, sama juga Musben. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri wawancaranya, kita mau tutup dengan doa karena tadi juga kita sudah buka dengan doa biar apa yang kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik. Oke, buat Rido boleh ditutup kegiatan wawancara kita hari ini, Do. Oke, Kak. Yuk, Fems, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat kasih dan karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan sesi wawancara kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah melindungi wawancara ini dari awal hingga akhir ya Tuhan, dan kiranya Kau melancarkan kegiatan ini dari tahap awal hingga tahap publikasi nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tiap orang yang telah mengambil bagian dalam kegiatan ini ya Tuhan. Pertama untuk Kak Musa Beni yang telah memberikan waktunya dalam kegiatan ini. Dan kiranya Kau selalu memberkati dan melindungi tiap hal yang akan beliau lakukan ke depannya ya Tuhan. Sehingga nanti Kak Musa Beni dapat membagikan dan menginspirasi lebih banyak orang-orang yang berada di sekitarnya. Terutama untuk seluruh anggota PMK UNY. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan virtual ini, Tuhan, dan kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Kiranya Engkau memberkati semua bentuk aktivitas atau kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, makasih Do, makasih ya buat semuanya. Sukses ya Ben untuk apapun yang sedang ditargetin juga ke depannya. Sukses terus. Semoga bisa juga menginspirasi orang-orang yang lain. Makasih juga buat tim Ulmed yang udah nyempatin waktu. Makasih untuk anak-anak pemerhati juga ya. Sekali lagi terima kasih banyak.